Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Oke, mari kita tirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengetahuan dan pengertian yang baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan semangat untuk belajar. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba mempelajari 3 surat dalam Al-Quran, yang 3 surat ini adalah 3 surat yang sangat spesial yang berada di paling belakang Al-Quran. Nah, jadi kalau ada Al-Quran 3 surat paling belakang, nah itu dia. Surat apa itu? Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Nah, sebelum kita mempelajari kandungan dan isi yang terdapat di dalamnya, mari kita bersama-sama membaca dulu ketiga surat ini. Bersama-sama ditirukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Selanjutnya surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, kepada yang sudah menirukan bersama-sama, terima kasih. Sekarang kita akan mencoba membahas bersama mengenai kandungan dan isi yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kandungan
surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kandungan surat Al-Ikhlas dinamakan surat Al-Ikhlas karena surat ini berisi pokok-pokok tentang tauhid, mengesahkan Allah dan menafikan segala sekutu baginya. Surat Al-Ikhlas ini disebut surat Qul Huwallahu Ahad juga diambil dari ayat yang pertama. Nah, dari surat Al-Ikhlas ini itu menegaskan tentang keesaan Allah dengan sifatnya yang ahad, yakni tidak ada satupun selain Dia bersama Dia, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Tidak ada hakikat kecuali hakikatnya, dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujudnya. Pokoknya surat ini mengajarkan kita kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Paham ya? Allah adalah Tuhan yang kepadanya segala makhluk bergantung. Seluruh makhluk butuh kepadanya. Dialah satu-satunya yang harus dituju untuk memenuhi segala hajat makhluk. Sedangkan Dia tidak butuh kepada siapapun, karena Allah Maha Perkasa. Dari surat ini juga kita tahu kalau Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak mempunyai istri. Karena itu Allah sifatnya tunggal atau wahid atau satu ya. Jadi tidak ada satupun yang bisa menciptakan Allah atau Allah mempunyai keluarga seperti anak dan istri. Dalam surat Al-Ikhlas ini menjelaskan bahwa tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hakikat wujudnya maupun dalam sifat zatiahnya. Jadi tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang bisa menciptakan sesuatu dengan sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa setara. Nah, terakhir surat Al-Ikhlas ini mengajarkan pokok-pokok tauhid dan pondasi keimanan. Ia juga membantah keyakinan orang-orang kafir, baik musyrik maupun ahli kitab yang menyekutukan Allah dengan berhala atau manusia, karena satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah isi kandungan surat Al-Falaq. Nama surat Al-Falaq ini berarti yang terbelah, diambil dari ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Falaq disebut juga dengan surat Qul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Falaq itu mengandung isti'adzah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kejahatan dari makhluk. Jadi, kalau ingin meminta perlindungan bisa membaca surat Al-Falaq ini. Nah, dalam memohon perlindungan di dalam surat Al-Falaq ini, Allah disebut dengan Rabbul Falaq atau Tuhannya pagi atau subuh, dan Tuhan seluruh makhluk. Sebagaimana Allah bisa membelah kegelapan malam dengan datangnya terangnya pagi, Allah juga berkuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Surat Al-Falaq ini juga mengandung isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan atau syar di waktu malam, baik kejahatan sihir, kejahatan orang-orang yang hasad, maupun kejahatan-kejahatan yang lain. Surat Al-Falaq juga menjelaskan bahwa hasad atau iri dengki itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Karenanya kita perlu menghindarinya serta memohon perlindungan dari Allah agar terhindar dari hasad ini dengan membaca surat Al-Falaq. Yang terakhir, isi kandungan surat An-Nas. Nama surat An-Nas ini berarti manusia, yang diambil dari ayat pertama.
Surat An-Nas disebut juga dengan surat Qul a'udzu birabbin nas. Surat An-Nas ini juga mengandung isti'azah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dan menebarkan was-was pada diri mereka. Jadi surat An-Nas ini juga bisa untuk perlindungan dari godaan iblis dan bala tentaranya ya. Surat An-Nas menunjukkan bahwa hanya Allah lah Tuhan pemelihara dan pencipta. Dialah yang merajai dan menguasai manusia, serta hanya dialah yang berhak diibadahi oleh manusia. Surat An-Nas menjelaskan bahwa rasa was-was, keraguan, dan rasa bimbang adalah ada kalanya dari jin dan ada kalanya dari manusia. Surat An-Nas juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa setan itu bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Jadi yang menggoda manusia tidak hanya dari golongan jin, tapi juga dari golongan manusia sendiri. Misalnya ada orang yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat jahat. Nah, itu adalah contoh dari hal yang tidak baik tadi dari manusia sendiri. Oke, itu tadi adalah kandungan dan isi dari Al-Quran surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Untuk sekarang tugas di rumah untuk bisa menghafalkan ketiganya. Namun salah satu surat yaitu surat Al-Falaq mohon dihafalkan dan direkam lalu dikumpulkan kembali. Terima kasih. Semoga kita senantiasa diberikan rasa semangat untuk belajar. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalea Almira Ajwa Mikaela Sina. Saya mau menghafalkan surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halwa Najwa Fatinaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim.